Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita di bab yang terakhir, yaitu tentang penyajian data. Dan yang pertama di sini kita mengenal data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau narasumber, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Sekarang kalian perhatikan, di bawah ini adalah nilai ulangan dari 12 siswa, 60, 70, 60, 80 sampai dengan 100, angka 100 di sini. Nah, angka-angka di sini, angka 60, 70, 60, 80 dan seterusnya sampai 100, inilah yang dinamakan dengan datum. Dan kumpulan datum inilah yang dinamakan dengan data. Sekarang cara untuk mengumpulkan data itu ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, kemudian yang ketiga observasi. Silahkan kalian pahami. Baik, sekarang kita lanjutkan ke menyajikan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Nah, ini adalah contoh yang merupakan tabel daftar baris kolom tentang penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010-2015. Tahun 2011 banyak mobil yang terjual 28.335 sampai ke tahun 2015. Kemudian yang kedua ada tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh berikut adalah tabel kontingensi 3x2, artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini dia kolom pria sama wanita. Kelas 7A, prianya 13, wanitanya 17, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Perhatikan contohnya di sini. Di sini ada nilai 51 sampai 60, banyaknya 5. Kemudian nilai 61 sampai 70 ada 8. Berarti ini dia dikelompokkan ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan contoh. Di bawah ini adalah nilai ulangan dari 12 siswa, 60, 70, 60 sampai dengan 100. Sekarang akan kita sajikan dengan menggunakan tabel baris dan kolom. Nah, perhatikan nilai yang paling rendah di sini adalah 60. Jadi 60 dulu, kemudian nilai berapa lagi? Nilai 70, nilai 80, nilai 90, kemudian ada nilai 100. Nah, kemudian banyak siswa, nilai 60 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kemudian nilai 70, 1, 2, 3. Ada 3, nilai 80 itu ada 1, nilai 90 1, 2. Kemudian nilai 100 itu ada 1, 2. Nah, sehingga di sini jika dijumlahkan semuanya adalah 12 sesuai dengan keterangannya tadi ya. Nah, Ibu rasa untuk tabel ini kalian juga sudah pernah peroleh di SD, jadi mungkin tidak terlalu sulit ya anak-anak. Kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram itu ada 3. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram ini akan Ibu bahas lebih lanjut minggu depan. Sampai jumpa anak-anak.